mencanangkan gerakan nasional pengembangan ruang terbuka hijau dan biru atau Galang RTHB. Boleh berikan tepuk tangan? Mengawali acara kita pada prosperity, kesejahteraan, dan sustainability, keberlanjutan. Bukan hanya untuk masyarakat kita hari ini, tapi Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Ossi Darmawan, terima kasih Pak Wamen, karena berbicara ruang terbuka hijau biru, pengembangan infrastruktur wilayah BPIW dari Kementerian Pekerjaan Umum Bapak Bob Arthur Lambogia, terima kasih. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN Bapak Suyus Windayana dan lain sebagainya. Dan saya ingin mengapresiasi secara khusus para kepala daerah yang sudah jauh-jauh datang dan yang sedang menunggu. Mohon doanya sebagai sebuah kebutuhan dan juga lifestyle. Nanti ada Pak Iwet yang juga adalah pengurus utama Yayasan Jantung Indonesia yang nanti akan menjadi moderator saat panel. Apalagi Bumil, pasti ingin udara yang segar. Lansia juga begitu, semua pasti ingin udara yang segar, tidak ingin sampahnya dikelola dengan baik. Jangan kemudian membiarkan gunungan sampah mencemarkan udara dan menghadirkan penyakit. Indah, estetika dijaga. Kreativitas di sini diterjemahkan menjadi keindahan lingkungan. Nah, kita audit kewajiban privat tadi. Dicek, benar nggak sudah memenuhi 10%. Baik individu maupun korporasi. Terakhir insentifnya, kembali saya mengingatkan harus ada insentif yang baik untuk pemanfaatan yang disebut konteks climate adaptive. Adaptif terhadap iklim, desainnya harus seperti itu. Sebisa mungkin, misalnya ruang terbuka biru yang benar-benar menjadi, nah ini penting, kita sedang terus menyempurnakan One Map Policy, kebijakan satu peta, dan juga One Spatial Planning Policy, kebijakan satu tata ruang. Intinya adalah baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Jumat tanggal 13 Februari 2026 berlokasi di Tebet Eco Park, Jakarta. Kita semua mencanangkan gerakan nasional pengembangan ruang terbuka hijau dan biru atau Galang RTHB. Semoga gerakan ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua, terutama dalam memajukan kota-kota kita semakin hijau, semakin biru, semakin sehat, semakin produktif, dan semakin bahagia untuk kita semuanya. Ayo, bareng-bareng. Hitung berapa? Bang, izin bang. Semuanya 3, Bang, 2, 1. Baik, selanjutnya kami silakan rekan-rekan media untuk melakukan doorstop. Ini kerasan. Utamanya Bapak, ini yang warna-warna biru memang masih membutuhkan perencanaan dan juga penganggaran. Ini kurang lebih kalau dari biaya konstruksi diestimasi di 300 T, Pak. Agar merah benar-benar menjadi operasional berapa lama lagi? Ini targetnya memang yang terpanjang Pak, ini kurang lebih untuk yang Kayu Agung Palembang Betung ini ditargetkan di Q3 2020 sesuai dengan nanti mungkin dari Utama Karya apa yang nanti akan menjelaskan lebih detail Pak terkait dengan masalah konstruksinya.
di akhir tahun juga selesai juga. Sayangnya jembatan ini tidak hati, cagaknya lu, cagak perak, cepat. Kita harus sesuaikan dengan prosedurnya. Kami akan lanjutkan dan tuntaskan AHY Menko Infrastruktur. Signifikansinya adalah yang biasanya tanpa ada jalan tol dari Palembang menuju Betung itu bisa 3 hingga 4 jam. Insya Allah dengan hadirnya jalan tol termasuk jembatan ini bisa hanya 1 jam saja. Jadi ini adalah sebuah penurunan waktu atau durasi perjalanan yang tentunya akan meningkatkan produktivitas karena dengan semakin lancarnya mobilitas, terurainya traffic jam atau bottleneck lalu lintas yang selama ini terjadi, terutama di masa-masa yang padat. Kita sebentar lagi juga akan menghadapi Lebaran, berarti akan ada arus mudik, arus balik, dan insya Allah sebelum itu terjadi ini sudah bisa difungsikan ya sebagai jalan tol fungsional. Oleh karena itu saya titip pesan kepada teman-teman yang bekerja, tolong terus kita kawal faktor keselamatan nomor 1, tapi juga kita upayakan lebih cepat, lebih bagus, dan sebentar lagi juga akan dilakukan uji kekuatan jembatan ini. Saya tanya tadi, kekuatan yang dipersiapkan sebetulnya 1.800 ton secara bersamaan, tetapi 70%-nya saja harusnya sudah bisa memenuhi persyaratan atau standar. Artinya kurang lebih 1.200 ton atau 40 kendaraan dump truck di saat yang bersamaan. Nanti tolong diuji dengan cermat, hadirkan para ahli, para pakar, agar kekuatan jembatan ini benar-benar bisa diandalkan sebelum nanti benar-benar bisa dioperasionalkan. Saya rasa panjang jembatan ini, kalau tidak salah tadi 180 meteran ya, yang di tengah bentangan ini, tapi juga ada istilahnya apa? Pendekat 100 meter, dan totalnya 1 kilo Pak. 1 kilo ya, 1 kilo, sehingga mudah-mudahan dengan metodologi dan teknologi yang digunakan oleh teman-teman di lapangan ini benar-benar bisa menjadi jembatan yang andal. Saya rasa tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur diantaranya untuk memastikan pembangunan proyek yang terkait dengan konektivitas antar wilayah untuk membuka sekali lagi potensi ekonomi. Terima kasih kepada para petugas di lapangan yang luar biasa bekerja pagi siang malam, HK, Waskita, atas tentunya pengawalan ketat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Kita lakukan terus kolaborasi Pak Wali Kota, Pak Wakil Gubernur. Kami juga bawa para deputi lengkap. Nanti urusan kerjaan ada Pak Wamen. Kita kawal bersama-sama. Mudah-mudahan cuaca juga terus mendukung sehingga pengerjaan penuntasan proyek ini juga sesuai dengan timeline-nya. Anggaran yang dikeluarkan kurang lebih 13 triliun. Betul ya Pak ya? Ya, untuk konstruksi. Untuk konstruksi, ada beberapa tadi sesuai dengan laporan, urusan lahan yang juga masih harus dituntaskan, di pembebasan lahan yang juga harus terus dikawal, sehingga konstruksinya juga berjalan beriringan, tidak berhenti karena lahannya belum tuntas, belum clean and clear.